soal PTS ya. Langsung saja soal nomor 1 bentuk sederhana dari 8A berpangkat min 3, B berpangkat min 4, C berpangkat min 7, dan 3 dibagi dengan 36A berpangkat min 8, B min 3, C. Nah, ini sini ada 8 dengan 36 sama-sama kita bisa bagi 4. 8 bagi 4 itu 2, 36 bagi 4 itu 9. Sehingga soal ini bisa kita tuliskan 2/9. Kemudian kita lihat untuk unsur yang lainnya. A ya, kalau kita naikkan ke atas berarti A berpangkat min 3 ditambah dengan 8. Min 3 ditambah 8. Kalau B ini min 4, kalau lempar ke atas semua itu min 4 tambah 3 kan, min 1. Jadi lemparnya ke bawah aja. B min 3 tambahkan 4. Kemudian C kalau naikkan ke atas itu jadi min 8, maka turunkan ke bawah aja, jadinya 1 tambah 7. Sehingga diperoleh 2/9, 2A berpangkat 5 dibagi dengan 9B, 9 dikalikan B, C berpangkatnya 8. Di soal nomor 2, ini ada pangkat negatif ya, min 2/3. Kita bisa jadikan ke positif dengan cara apa? Kita balik penulisannya. 27XY berpangkat 8, Z berpangkat min 2, kemudian kita bagikan dengan 125. 125 X berpangkat 4, Y berpangkat min 1, Z. Oke, yang di atas lempar ke bawah, yang di bawah buang ke bawah. Yang di bawah lempar ke atas, yang di atas lempar ke bawah. Oke, berpangkatnya jadi pangkat positif 2/3. 27 kita bisa nyatakan 3/3, kemudian X. X di atasnya 1, di bawahnya 4. Maka X-nya kita bisa lempar ke bawah aja ya. X-nya di atas berpangkat 1, di bawah berpangkat 4. Oke. X-nya kita lempar ke bawah langsung aja. Oke. 125 itu 5 berpangkat 3. X ya berpangkat, kalau di atas 1 di bawah 4, jadinya pangkat di bawah aja 3. Y karena di atasnya 8, di bawahnya min 1, lempar ke atas, jadinya 8 tambah 1 9. Kemudian Z buang ke bawah, Z berpangkat 3. Semuanya itu berpangkat 2/3. Kita sederhanakan, 3 berpangkat 3 kalikan lagi 2/3. Kemudian Y berpangkat 9 kalikan 2/3. Kemudian per 5 berpangkat 3 kali 2/3, X berpangkat 3 kali 2/3, dan Z berpangkat 3 kali 2/3. Oke, mantap. Kita mampuskan dulu. 3 yang mampuskan, 9 tewaskan dengan 3, tinggal 3. 3 tewaskan dengan 3, 3 matikan dengan 3, 3 musnahkan dengan 3. Sehingga diperoleh 3-nya tinggal berpangkat 2 jadi 9. Y berpangkat 3 kali 2-nya 6 dibagi ya. 5 berpangkat 2 itu 25 X kuadrat Y kuadrat. Y-nya cacat, hilang, Z kuadrat. Kita lanjut untuk soal nomor 3. Ini bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi yang di luarnya. Kita bisa bongkar aja kurungnya. Jadi A berpangkat 3, B-nya berpangkat min 12 dibagi C berpangkat 4, kemudian ada kena pangkat 3 lagi di luar ya. 4 pangkat dalam kalikan luar, jadinya pangkat 12. Dikalikan A berpangkat min 1 kalikan dengan min 2, jadi A berpangkat 2. B-nya berpangkat min 2, C-nya berpangkat min 5 kalikan min 2, jadinya C-nya berpangkat 10. Dibagi A berpangkat 2, kemudian ada min 2, jadinya A berpangkat minus 4, B berpangkat minus 8, C berpangkat minus 2. Nah, di sini ada C berpangkat 10 yang di atas ya. Ini C berpangkat 12 dengan C pangkat min 2, itu C berpangkat 10, mampuskan. Kemudian tinggal kita lihat A.
A-nya itu berpangkat 3 ditambah 2. Ada A berpangkat min 4 di bawah, lempar ke atas saja jadi plus 4. Kalau yang B, kalau kita lihat di sini, B-nya itu kalau di atas pangkat min lempar ke bawah ya. B berpangkat di bawahnya itu min 8, di atasnya ada min 12, tambahkan 12, kemudian tambahkan dengan 2. Sehingga diperoleh A berpangkat 9 dibagi dengan B berpangkat 6. Kita lanjut untuk soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 X-nya itu 64 ya. Karena di sini pangkat X-nya itu per 3, kemudian Y yang berpangkat 4. Sehingga X ini supaya lebih mudah kita nyatakan aja 4 berpangkat 3. Kan 64 itu 4 berpangkat 3, sedangkan Y itu 3 berpangkat 4. Nah, karena X berpangkat min 2 per 3, jadi saya ganti X-nya itu 4 berpangkat 3. Karena dia berpangkat min 2 per 3, pangkat K min 2 per 3. Y-nya itu 3 berpangkat 4 ya. Y-nya berpangkat 3, pangkatkan lagi 3. Karena ada akar pangkat 4, jadi bagi 4. Pangkatnya yang dibagi 4. Kemudian dibagi. Di sini ada X berpangkat 1/3, berarti 4 berpangkat 3, pangkat K 1/3. Dikurang Y-nya 3 berpangkat 4, pangkat K 1/4. Lanjut. 3 mampuskan, 4 tewaskan. 3 musnahkan, 4 matikan. Sehingga tinggal di sini 4 berpangkat min 2 dikalikan 3 berpangkat 3 dibagi 4 dikurang 3. Nah, karena 4 dikurang 3 itu sama dengan 1, sehingga 3 berkat 3 itu 27. 4 pangkat min 2 lempar ke bawah aja. Menjadi 4 berpangkat 2 itu adalah 16. 27 per 16 ya. Opsinya udah cocok B. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu untuk mendapatkan info ketika ada update yang berikutnya. Kemudian di sini ada 3 berpangkat n-2. Saya tulis saja 3 berpangkat n-2 dikalikan 6 berpangkat n plus 4 dibagi 18. 18 itu kita nyatakan aja dalam perkalian 3 dikalikan dengan 6. Karena 18 yang berpangkat n plus 1, jadi 3 yang berpangkat n plus 1 dan 6 juga berpangkat n plus 1. Ya, supaya mudah pengerjaan, yang berpangkat negatif kita lempar aja ke bawah supaya jadi positif. Intinya kita jadikan pangkatnya jadi positif semua, itu aja. Nah, 6 berpangkat n plus 4 dibagi dengan 6 berpangkat n plus 1, berarti dikurang dengan n plus 1. Kemudian dibagi. Di sini yang di bawah 3 berpangkat n plus 1, 3 berpangkat n plus 1 dikurang dengan pangkat di atas n min 2. Oke. N-nya kita musnahkan, N-nya kita matikan, sehingga yang di atas diperoleh 6 berpangkat 3. Di bawahnya diperoleh berapa? Ini 2 ya, cacat 2, 3 ya. Di bawahnya itu juga adalah 3. 3 berpangkat berapa? 3 berpangkat 1 min 2, jadi 1 tambah 2. Nah, karena 6 berpangkat 3, 3 juga berpangkat 3, kita bisa tuliskan 6 bagi 3 berpangkat dengan 3. 6 bagi 3 itu 2, 2 berpangkat 3, 8. Opsinya C. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, 3 berpangkat n plus 1 dikurang 3 berpangkat n min 1. Supaya lebih gampang ya, kalau pangkatnya tambah berarti bilangan pokoknya dikalikan. Sehingga ini bisa kita tuliskan 3 berpangkat n dikalikan 3 berpangkat 1 dikurang 3 berpangkat n dibagi 3, 3 berpangkat n dibagi 3. Kemudian bagi 3 berpangkat n min 1 sama juga dengan yang tadi, 3 berpangkat n dibagi 3 dikurang 3 berpangkat n min 2, 3 berpangkat n dibagi dengan 3 berpangkat 2. Nah, ini pecahan di dalam pecahan ya. Supaya bentuk pecahan ini hilang, saya kalikan aja di atasnya itu supaya per dari pecahannya. Dikalikan 3 berpangkat 2 per 3 berpangkat 2. Sehingga tidak merubah nilai ya. Pembilang dikalikan 9, penyebut juga dikalikan 9. 9 per 9 kan 1. Oke.
3 berpangkat N kali 3 dikalikan 3 berpangkat 2. Jadinya 3 berpangkat N kali 3 berpangkat 3. Dikurang 3 berpangkat N per 3 dikalikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 dibagi 3 kan jadi 3. Sehingga ini jadi 3 kali 3 berpangkat N aja. Oke. Next. Cup. Mampuslah saya. 3 berpangkat N. Dibagi yang di bawah. Yang di bawahnya di sini 3 berpangkat N per 3 sama juga dengan tadi, 3 dikalikan 3 berpangkat N dikurang ini 3 berpangkat N. Karena sama-sama 3 berpangkat N, 3 pangkat N-nya kita keluarkan. Jadinya 3 pangkat 3 kurang 1. 3 pangkat 3 dikurang 3 pangkat 1. Next. Per. Nah, di sini 3 berpangkat N sama saya keluarkan juga, berarti ini tinggal 3 dikurang 1. Nah, 3 berpangkat N kita mampuskan 3 pangkat 3 27, 27 dikurang 3 itu 24 dibagi 2 itu dunia tahunnya 12. Jadi opsinya adalah C ya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. 8 berpangkat 2026 dikurang 8 berpangkat 2024. Nah, ini kan kalau kita operasikan, kita pangkatkan itu repot ya. Jadi di atasnya saya faktorkan 8 berpangkat 2024. Karena 8 berpangkat 2006, jadi 8 berpangkat 2 dikurang 1 dibagi 8 pangkat 2003 ditambah 8 berpangkat 2024. Di sini yang kecil 8 berpangkat 2023. Dikalikan berarti ini 8 pangkat 0 tambah dengan 8 pangkat 1. Jadi 1 tambah dengan 8. Oke, 8 berpangkat 2024 bisa mampuskan dengan 8 berpangkat 2023. Tinggal yang pembilangnya itu 8. 8 pangkat 2 64 dikurang 1 itu 63 dibagi dengan 1 tambah 8, 9 ya. Nah, 63 dimampuskan dengan 9 tinggal 7. Sehingga 8 dikalikan 7 itu sama dengan yang 56. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Nah, ini ada pembagian ya. Tapi ini 5 nggak ada akar Kak. Oke, 5 yang di sini saya jadikan akar 5 tapi kuadrat. Nggak apa-apa ya. Akar 15 mampuskan dengan akar 3 ya. 15 kalau dibagi dengan 3 tinggal akar 5. Akar 5 kuadrat dibagi dengan akar 5 ya, tinggal akar 5 dong. 35 mampuskan dengan 7 tinggal akar 5. Tinggal 5 maksudnya. 75 dibagi dengan 15 itu kan 5. Oke, berarti 2 akar 5 dikurang akar 5 mampus, tewas, mati, habis, tinggal 0. Nomor 9 ini menyederhanakan bentuk akar ya. Menyederhanakan bentuk akar itu gampang banget. Bilangan yang di dalam tanda akar itu kita nyatakan dalam perkalian bilangan kuadrat gitu. Salah satu bilangan kuadrat. Kita juga bisa lihat opsi jawabannya. Di opsi jawabannya semuanya dinyatakan dalam disisakan 5 dengan 3 yang di dalam tanda akar. 147 nggak mungkin bisa kita bagi 5. Jadi 3 dikalikan akar 147 kalau kita nyatakan dalam 3 berarti ini dikalikan dengan 49 dikurang 4 akar 125 nggak mungkin bisa bagi 3, jadi kita nyatakan 5 kali 25. Kemudian dikurang 2 akar 108 itu 3 kali 36. Kemudian ditambah 4 45 itu 5 kali 9. 3 kali akar 49 nya itu 7, akar 3 nya tetap, dikurang 4, akar 25 itu sama dengan 5. Akar 5 nya tetap di dalam akar, dikurang 2, akar 36 itu 6, akar 3, ditambah 4, akar 9 itu 3, akar 5. Sehingga ini jadi 21 akar 3, dikurang 20 akar 5, dikurang 12 akar 3, ditambah dengan 12 akar 5. 21 dikurang 12 itu sama dengannya 9 akar 3. Min 20 tambah 12 itu min 8 akar 5. Jadi kita sesuaikan ya. 21 coret dengan 12 ya. 21 kurang 12 maksudnya. Kemudian min 20 tambahkan dengan 12. Oke, opsinya E udah cocok.
Selanjutnya untuk soal nomor 10. Nah, ini akan lebih sederhana. Kalau akar 8 kita bisa nyatakan 2 akar 2 ditambah 75 itu 25 kali dengan 3 ya. Berarti 25 itu 5 akar 3. Dikalikan akar 32 itu 4 akar 2. 243 itu 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 4-nya itu 81, berarti 9 akar 3. Oke, kita kalikan pelangi. 2 akar 2 kali 4 akar 2. 2 akar 2 dikalikan dengan 4 akar 2 ditambah 2 akar 2 dikalikan dengan min. Jadi ini minkan saja, min ya, karena plus kali min kan jadi min. 2 akar 2 dikalikan dengan 9 akar 3. Kemudian tambah 5 akar 3 dikalikan dengan 4 akar 2. Plus kali min 5 akar 3 dikalikan 9 akar 3. Oke, 2 kali 4 itu 8 dikalikan akar 2 kali akar 22 kurang 2 kali 9 itu 18 akar 6. Jadi kalau perkalian bilangan di dalam yang akar kalikan akar, yang ini yang di dalam kali dalam, yang luar kali luar. Ditambah 5 kali 4 itu 20 akar 6. Kemudian min 5 kali dengan 9 min 4 5 kalikan 3. Oke, 20 akar 6 dikurang 18 akar 6 jadi 2 akar 6 ditambah 8 kali 2 itu 16 dikurang dengan 135. Oke, 2 akar 6 dikurang 135, 35 dikurang dengan 16 itu 19, jadi 119. Ini opsi jawabannya tidak ada ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau ini saya selesaikan gini aja. Oke, saya tulis 6 dibagi dengan dibagi dengan 2 min akar 3. Kemudian dikurang boleh, ditambah boleh ya, kurang aja. 4 dibagi dengan 3 akar 3, karena 3 akar 3 dengan 5 itu lebih besar 3 akar 3 gitu ya. 3 akar 3 ditambah dengan 5. Kenapa saya tuliskan seperti itu? Kita rasionalkan satu per satu. Nah, coba perhatikan cara saya merasionalkan. 6 dibagi dengan 2 min akar 3 sama juga dengan 6 kalikan sekawan dari 2 min akar 3 itu 2 plus akar 3. Di bawahnya itu langsung kita tuliskan hasil perkalian sekawan. Hasil perkalian sekawan gimana? Bilangan pertama kuadratkan A kuadrat min B kuadrat ya. 2 dikuadratkan itu 4, dikurang akar 3 dikuadratkan itu sama dengannya 3. Sehingga ini 4 kurang 3 itu 1. Ini jadinya 6 kali 2 12 ditambah 6 akar 3. Sehingga nanti kita lebih cepat pengerjaannya. Yang berikutnya 4 dibagi dengan 3 akar 3 plus 5. Langsung kita tuliskan 4 dikalikan sekawan dari 3 akar 3 plus 5 itu adalah 3 akar 3 min 5. Yang di bagian penyebutnya ya, bagian penyebutnya jadi apa? Kuadrat bilangan pertama 27 dan selalu kurang. Kuadrat bilangan kedua 25. Nah, 27 kurang 25 kan 2, mampuskan dengan 4 tinggal 2. Sehingga 2-nya kita kalikan ke dalam. 2 dikalikan 3 akar 3 itu sama dengannya 6 akar 3. 2 kali min 5 min 10. Nah, terus kan diinginkan kurang kan? Kalau ini kita kurangkan aja langsung nih. Kan kurang tadi. Nah, kalau dikurang 6 akar 3 mampuskan 6 akar 3. 12 kurang dengan min 10 jadi 12 tambah 10 22. Oke? Kita lanjut untuk pengerjaan soal nomor 12. Nomor 12, 7 akar 15 diper dengan 3 akar 3 min 2 akar 5. Oke, sama seperti yang tadi, kita tulis dulu 7 akar 15 dikalikan
Sekawannya itu 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 5. Terus dibagi dengan berapa? Dibagi dengan 3 akar 3 kuadratkan 27. 2 akar 5 dikuadratkan 20. Nah, 27 kurang 20 ini kan mampuskan dengan 7 ini. Tinggal apa? Akar 15. Kalikan ke dalam aja. 3 akar 15 kali dengan 3, 45. Ditambah 2 akar 15 kali 5 itu 75. Lanjut ya. 3 akar 45 itu sama dengan 9 dikalikan dengan 5 ditambah 2. 75 itu sama dengan 25 dikalikan dengan 3. Oke. Nah, 3 dikalikan 3 akar 5 ditambah 2 kali 5 akar 3. Sehingga diperoleh 9 akar 5 ditambah dengan 10 akar 3. Nah, ini yang berikutnya bilangan akar di dalam akar gitu. Bilangan akar di dalam akar kita biasanya nyatakan dalam akar A tambah akar B. Oke. A ini saya nyatakan aja akar A kuadrat gitu. Gak apa-apa dong. Berarti ini jadinya apa? A kuadrat ditambah B, sedangkan ini A kuadrat dikalikan B. Nah, 296 ya. 296 itu sama juga dengan 289 ditambah dengan 7. Dan 2023 itu sama dengan 289 dikalikan dengan 7. Nah, dari sini berarti yang merupakan bilangan kuadrat gimana? Yang merupakan bilangan kuadrat adalah 289. Berarti A kuadrat sama dengan 289. Sehingga nilai A sama dengan 17. Sedangkan nilai B sama dengan 7. Jadi tinggal kita kurangkan karena diinginkan A kurang B. Jadi A kurang B itu sama dengan 17 kurang 7, 10. Next. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya. Oke, saya lanjutkan. 0,7 2 kali akar. Nah, sama. Nah, ini kan yang masuk akar A tambah akar B. Oke, 0,7 berarti A ditambah B itu harus sama dengan 0,7 dan A dikalikan B itu harus sama dengan 0,1. Saya langsung aja. Berarti A-nya itu kalau kurang itu nilai A lebih besar dari B ya. Kalau kurang itu nilai A harus lebih besar dari B. Kalau tambah nggak ada masalah. Kemungkinannya kan 0,5 dan B-nya itu adalah 0,2. Oke. Berarti saya bisa tuliskan nilai A sama dengan setengah. A sama dengan setengah. Kalau A sama dengan setengah, berarti seper A itu sama dengannya 2. Oke. B itu 2/10. 2/10. Berarti 2 B itu sama dengannya 10. Oke. Nah, yang diinginkan apa? A min B. Jadi A min B-nya apa? Bukan A min B ya. Seper A kurang 2/B. Berarti 2 dikurang 10 udah cocok ya. Min 8. Lanjut. Nah, untuk soal 15 ini kita selesaikan satu persatu dulu ya. Karena yang ada rumus itu harus 2 kali akar. Nah, gitu. Akar. Saya coba operasikan ini dulu. Betulnya harus 2 kali akar baru bisa akar A tambah akar B. Boleh juga dicek di video kakak sebelumnya yang saya pernah bahas, itu menyederhanakan bentuk akar part yang kedua. Ya. 22. 8 ini kita sisakan plus 2. Kalau 8 itu kan 4 ya, 4-nya masukkan dalam akar. Berarti 4 dimasukkan dalam akar itu 16 kali 6. Ya. Berarti ini sama dengan akar. Ya udah masuk dong. Berarti ini kan jadi akar A tambah akar B kan. 22 itu 16 tambah 6. Dan ini udah masuk 16 kali 6. Berarti ini sama dengan akar 16 ditambah akar 6. Cakep. Next. Akar 9 min akar 72. Nah. Akar 9 dikurang 72 itu kita nyatakan 2 kali akar. 2 kali akar. 72 kan 4 kali
18 kan, 4 kali 18. Akar 4-nya saya keluarkan 2 dan ini akar 18. Nah, kalau ini kurang, nilai A lebih besar dari B. 9 ini bisa kita nyatakan 6 tambah 3, di mana 18 itu adalah cacat 6 kali 3. Berarti ini bisa kita tuliskan menjadi bentuk akar 6 min akar 3. Akar 6 min akar 3. Tinggal yang diinginkan apa? Kurang. Jadi tinggal kita kurangkan aja. Kita kurangkan yang di sini akar 6 kurang akar 6 hapuskan. Berarti ini tinggal akar 16 dikurang akar 3. Akar 16 itu adalah 4 ya. Min kurang min jadi plus ini. 4 ditambah akar 3. Untuk yang berikutnya nomor 17, ini akar pangkat 3 dari 27 berpangkat 4 min 2x. Nah, ini kita menjelaskan persamaan eksponen nih. Ini udah masuk persamaan. 27 itu saya jadikan kan 3 berpangkat 3. Ya. 27 saya jadikan 3 berpangkat 3 dikalikan 4 min 2x. Kemudian ada akar. Berarti per 3. Sama dengan 9 ini saya jadikan 3 berpangkat 2. Kalikan lagi 3 berpangkat 2 min 3x. Oke, karena bilangan pokoknya udah sama, jadi kita abaikan aja 3 yang menghapuskan. Sehingga ini bisa dituliskan 4 min 2x. Sama yang di kanan itu 4 min 3x. Oke, yang x-nya lempar ke kiri, berarti x sama dengan 0. Siap, mantap, cakep banget ya. Lanjut soal nomor 18. 7 berpangkat 7 min 2x ya. 7 berpangkat 7 min 2x. Per 343 itu 7 berpangkat 3 gitu. Ada akar, berarti ini 1/2. Gak apa-apa. Saya biasanya nggak suka akar, saya baratkan kedua ruas. Ya nggak apa-apa, kita baratkan aja kedua ruas. Berarti hilangkan akar ya. Sama dengan 1/49 itu kan 7 berpangkat min 2 kan. Nah, ini pangkatkan 2. Jadi dipangkatkan 2, ini juga pangkatkan 2. Ya, 3,5 kali 2 itu jadi 7 min 2x. Nah, jadi gampang. Sehingga ini jadi 7 berpangkat 7 kurang 3 kan jadi 4 min 2x. Sama dengan 7 berpangkat min 14 tambah 4x. Karena bilangan pokoknya udah sama-sama 7, kita ambil pangkatnya aja. 4 min 2x sama dengan 4x min 14. Oke, lempar aja ya. 2x sama dengan 4 tambah 14 jadi 18. Berarti nilai x-nya sama dengan 9 ya. Ntar ada yang keliru mungkin. Cacat saya. Bukan 4, ini 6. 6x sama dengan 18, berarti nilai x sama dengan 3. Nah, baru kita masuk dalam pertanyaan soal. 3 berpangkat 3x. 3 berpangkat 3 dikurang x berpangkat 3. 3 berpangkat 3 dikurang 3. 3 pangkat 3 menghapuskan sehingga hasilnya min 3. Next. Nomor 19. Nah, di nomor 19 ya kita sama-sama jadikan bilangan pokoknya 2. 2 berpangkat 2 itu kan 4, karena ada pangkat lagi x kuadrat plus 2x plus 5. Ini masalah persamaan eksponen saya udah pernah bikin video, itu ada 7 video saya membahas tentang persamaan eksponen. Ini 8, 2 berpangkat 3 dikalikan 2x min 3. Ya, bilangan pokoknya udah sama, tinggal lihat pangkatnya aja. 2x kuadrat plus 4x ditambah 10 sama dengan 6x min 9. X1 ambil 2, oke, nggak masalah. 2x kuadrat 4x ini jadi min berapa ini? 2x ya, plus 1 sama dengan 0. Plus 1 cacat, plus 19 sama dengan 0. Nah, kali ini gimana cara kita memfaktorkan? Ingat persamaan kuadrat ya. Kalau x1 tambah x2 sama dengan koefisien x minus ya, negatif koefisien x. Saya min b per a sih sebenarnya. Koefisien x min b per a ya. Nah, di soal ini min b-nya itu kan min 2. Berarti min dari min 2 itu 2 per koefisien x kuadratnya itu 2. 1. Jadi 2 bagi 2, 1 itu maksudnya. Next.
Jika 16 berpangkat M sama dengan 625, 16 itu 2 berpangkat 4 M sama dengan 625 itu 5 berpangkat 4. Kalau saya tuliskan 2 berpangkat M pangkat 4 sama dengan 5 berpangkat 4. Kan sama-sama berpangkat 4, jadi 4 pangkatnya saya lihat aja boleh. Atau sama-sama diakarkan pangkat 4. Jadi 2 berpangkat M itu sama dengan 5. Berarti 2 pangkat M tambah 8 itu sama juga 5 ditambah 8, dunia taunya 13. Next. 21 saya biasa menyelesaikannya 9-nya itu saya nyatakan 3 berpangkat X kuadrat. 3 berpangkat X kita kuadratkan. Kan sama juga 3 pangkat 2X, 3 pangkat X dipangkatkan 2 boleh. Kurang 8 kali 3 kali 3 berpangkat X kurang 81 sama dengan 0. Kalau yang belum terbiasa boleh mungkin main pemisalannya, 3 berpangkat X-nya gantikan A kuadrat min 8 kali 3 itu 24 kali A dikurang 81 sama dengan 0. Faktorkan jadi A min A plus. Karena ini min 27 dengan plus 3. Oke, sama dengan 0. Berarti nilai A sama dengan 27 atau nilai A sama dengan min 3. A itu kembalikan ke variabel awal, 3 pangkat X sama dengan 27 itu 3 berpangkat 3. Berarti nilai X sama dengan 3. Yang min 3 kan nggak diambil, enggak, karena tidak ada bilangan positif kalau dipangkatkan menghasilkan negatif. Next. Nomor 22. 2 dikalikan 5 berpangkat 4X sama aja. Saya misalkan aja ini. Misalkan 5 berpangkat 2X itu sama dengan Pi. Berarti 2 kali 5 pangkat 4X itu sama juga 2Pi kuadrat min 52Pi ditambah 50 sama dengan 0. Kita bagi 2 semua, lebih gampang. Min 26Pi ditambah 25 sama dengan 0. Oke. Saya faktorkan jadi P min 25 kalikan P min 1. P sama dengan 25 atau P sama dengan 1. Oke. P itu adalah 5 berpangkat 2X sama dengan 5 berpangkat 2. Kenapa 5 berpangkat 2 kan 25. Berarti dari sini saya peroleh nilai X sama dengan 1. Kemudian 5 berpangkat 2X sama dengan 1. 1 itu 5 berpangkat 0. Berarti dari sini saya peroleh nilai X sama dengan 1 ya. Oke, 0. Ini X1, ini X2. Berarti dari sini kita peroleh X1 kali X2 ya. 0 dikali berapapun hasilnya 0. Oke. Nomor 23. Nomor 23, jarak kedua titik potong kurva Y sama dengan 2 berpangkat 2X tambah 3. Dengan sumbu X, kalau dia berpotongan dengan sumbu X berarti nilai Y sama dengan 0. Kalau nilai Y sama dengan 0, saya bikin aja 2 berpangkat 2X dikalikan 2 berpangkat 3 dikurang 33 dikalikan 2 berpangkat X tambah 4 sama dengan 0. Sama seperti sebelumnya, 2 pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 2X itu saya ganti aja P kuadrat dikurang 33P ditambah 4 sama dengan 0. Oke, sehingga ini bisa kita faktorkan 8P dikalikan P min 4 min 1 sama dengan 0. Sehingga nilai P sama dengan 1/8 ya. 1/8 nilai P sama dengan 4. Oke, kembali ke X. P itu tadi apa? 2 berpangkat X. 2 berpangkat X sama dengan 1/8 itu 2 berpangkat min 3. Berarti nilai X sama dengan min 3. Kemudian 2 berpangkat X sama dengan 4. 4 itu 2 berpangkat 2. Maka nilai X-nya itu sama dengan 2. Kalau ditanyakan jarak itu selisih antara X1 dengan X2 ya. Min 3 dengan 2 selisihnya berapa? Min 3 kurang aja dengan 2. Ya, karena jarak dia selalu positif. Jadi jawabannya 5. Terserah ya, 2 dikurang dengan min 3 juga boleh gitu. Oke. Lanjut soal nomor 24. Nomor 24, kalau saya kuadratkan, maka yang pertama saya peroleh P kuadrat sama dengan akar yang paling luar hilang 72. Dan ini semua adalah P lagi ditambah P. Berarti dari sini P kuadrat min P min 72
itu sama dengan 0. Oke. Kita bisa faktorkan. Yang kita ambil nanti positif P min 9 dikalikan P plus 8 sama dengan 0. Nilai P adalah 9. Nah ini kalau Q saya kuadratkan, maka akan diperoleh juga Q kuadrat sama dengan 42. Yang ininya sendiri lagi nanti kan hilang akar yang paling luar ya, tambah Q. Berarti dari sini Q kuadrat min Q min 42 itu sama dengan 0. Kalau kita faktorkan jadi Q min 7 dikalikan Q plus 6 sama dengan 0. Yang kita ambil yang positif, Q sama dengan 7. Nah, di soal ini yang ditanyakan 2 akar P, berarti 2 akar 9 kurang 7. Ya, 2 dikalikan akar 9 itu kan 3 dikurang 7, 6 kurang 7 min 1. Opsinya seharusnya adalah yang E. Nah, ini kita rasionalkan aja. Ya, nomor 25 ini kita rasionalkan aja. Saya rasionalkan aja 1/1 dulu. 1 plus akar 2. Kalau dirasionalkan, ingat ya prinsip akan dirasionalkan tadi gitu. Jadi 1 tambah akar 2. Yang di bawahnya kuadrat bilangan pertama kurang kuadrat bilangan kedua. 1 kurang dengan 2. Nanti kalau dituliskan 1 kurang 2 kan min 1 ini kan. Berarti min 1 min akar 2. Nah kalau akar 2 plus akar 3 dirasionalkan ya, di bawahnya min 1, berarti ini min akar 3 min cacat, maaf. Rasional itu kan sekawannya langsung tulis ke atas. Berarti sekawannya ini kan 1 min akar 2. Di bawahnya itu kan 1 dikurang 2. 1 kurang 2 min 1, berarti bisa tulis akar 2 min 1. Jadi kalau misalnya selisih kuadrat yang penyebutnya itu 1 ya, jadi kita bisa abaikan sebenarnya. Oke, lanjut. Maka dengan cara yang sama 1 per akar 2 plus akar 3. Nah ini kan 2 kurang 3 kan min 1 ya. Yang di atas jadi akar 3, sekawannya min akar 2. Berarti sama juga dengan kita tuliskan balik. Kenapa sih akar 3 min akar 2? Cacat saya. Akar 2 min akar 3. Akar 2 min akar 3 dulu. Jadi proses perkalian sekawan, letakkan langsung sekawannya bagian pembilang, terus bagian penyebutnya gimana? Langsung kuadrat kurang kuadrat aja. Berarti ini jadi akar 3 min akar 2. Nah, berarti dengan cara yang sama nanti prosesnya kalau akar 1 tambah akar 2, ini akar 2 min akar 1 tambah akar 2 tambah akar 3, kalau dirasionalkan kan dapat akar 3 min akar 2 tambah ini jadinya akar 4 min akar 3 ditambah bla 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 sampai dengan akar 10.000. Akar 10.000 itu langsung aja lah 100 ya, 100 dikurang akar 9.999. Nah, sekarang coba perhatikan polanya. Yang pertama akar 2 mampuskan dengan yang kedua. Yang pertama mampuskan dengan yang kedua. Maka yang pertama mampuskan dengan yang kedua. Sehingga yang diperoleh di sini berapa sisanya? Min 1 tambah 100. Min 1 tambah 100. Jadinya berapa? 99. Jadi udah cocok ya, jawabannya adalah yang B. Lanjut kita soal nomor 26. Nah, nomor 26 ini butuh banget kreativitas kita ya, kejelian kita dalam melihat soal. Saya melihatnya yang bagian kedua dulu. Saya tukar ya, saya tulis ini dulu nih. Nah, bagian yang kedua yang positifnya itu ada akar 6 ditambah dengan akar 3. Kemudian yang negatifnya saya keluarkan aja, saya kurungkan min. Kemudian ini min 2 dengan min akar 5. Minnya udah keluar, berarti tinggal akar 5 ditambah dengan 2. Nah itu. Balik penulisannya. Kemudian yang di kiri, ini sesuaikan aja. Sesuaikan jadi apa nih? Akar 6 tambah akar 3. Kalikan akar 6 tambah akar 3. Ditambah dengan 2 ditambah ke akar 5. Atau akar 5 ditambahkan dengan 2. Dikalikan dengan 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 5.
Lanjut. Nah, ini kan menjadi bentuk A plus B. Kalau ini saya nyatakan A, ini adalah B, dan ini adalah A, ditambah ini adalah B. Berarti A min B dikalikan A plus B kan jadi A kuadrat min B kuadrat kan. A kuadratnya berarti ini jadi akar 6 ditambah akar 3. A kuadrat nih, kuadrat kan. Dikurang B kuadrat, berarti ini akar 5 ditambah 2 yang dikuadratkan. Kemudian nanti dikalikan lagi dengan 3 akar 3 ditambah 2 akar 5. 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 5. Ini kalau dikuadratkan jadi 6 tambah 3 ya. 6 tambah 3 ditambah 2 akar. 6 kali 3, 18. Tulis dulu. Dikurang. Ini kalau dikuadratkan jadi 5 ditambah 2 ditambah 2 akar. Cacat. 2 kali 2 jadi 4 ya. 4 akar 5. Oke. Dikalikan 3 akar 3 ditambah 2 akar 5. Yuhu. 6 tambah 3, 9, mampuskan 5 tambah 2, 9. Jadinya 2 akar 18. 2 akar 18 berarti 2 akar 18 itu 3 akar 2. Dikurang 4 akar 5. Benar ya? 4 akar 5. Benar. Dikalikan dengan 3 akar 3 ditambah dengan 2 akar 5. Oke, nggak masuk ya. Nggak jadi A plus B A min B lagi. Oke, 2 kali 3, 6. Ini kalikan pelangi aja. 6 akar 2 dikalikan dengan 3 akar 3. Kemudian ditambah 6 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 5. Dikurang 4 akar 5 dikalikan dengan 3 akar 3. Kemudian dikurang 4 akar 5 dikalikan dengan 2 akar 5. Sehingga diperoleh 6 kali 3 itu 18 akar 6. Ditambah 6 kali 2 itu 12. 2 kali 5 itu akar 10. Dikurang 4 kali 3 itu 12. Akar 5 kali 3 itu 15. Terus dikurang 4 kali 2. Minnya 2 kali. Oke, benar ya. Minnya 2 kali. 4 kali 2 itu 8. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Kita sederhanakan jadinya 18 akar 6. Ditambah 12 akar 10, dikurang 12 akar 15, kemudian dikurang 40. Ya, ini soalnya esai. Next. Oke, mungkin ada yang belum catat. Silakan ya, dicatat ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa ya, ditekan tombol subscribe-nya. Lanjut, soal nomor 27. Ini sama soal esai juga. 2 berpangkat 2x tambah 1. Berarti 2 berpangkat 1 dikalikan 2 berpangkat 2x. Dikurang 17 dikalikan 2 berpangkat x ditambah dengan 8 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan ya. Mungkin teman-teman belum terbiasa memfaktorkan langsung. Boleh dimisalkan dulu. 2 pangkat x-nya saya nyatakan A. Berarti 2 pangkat 2x ini A kuadrat. Sehingga bentuknya itu 2A kuadrat. Dikurang dengan 17A ditambah dengan 8 sama dengan 0. Kita faktorkan jadi dia 2A dikalikan A berapa ini? Minus 8 minus 1 sama dengan yang 0. Berarti nilai A sama dengan 1/2 atau nilai A sama dengan 8. A itu tadi kita misalkan A adalah 2 berpangkat X. 2 berpangkat X sama dengan 2 berpangkat min 1. Atau 2 berpangkat X sama dengan 8 itu 2 berpangkat 3. Nah, berarti kita peroleh nilai X sama dengan min 1 atau nilai X sama dengan 3. Karena diinginkan X1 lebih besar dari X2, berarti X1-nya 3, X2-nya adalah min 1. Yang ditanyakan di soal ini adalah 8X1, berarti 8X1 dikurang X2. Sama dengannya 8 dikalikan X1-nya itu 3 dikurang X2-nya itu adalah min 1. Ya, 24 ditambah dengan 1, 25. Oke, ikuti terus channel VMan. Jangan lupa like, subscribe, dan share untuk mendapatkan informasi ketika update yang terbaru.